Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa serta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang content words and function words. Content words yaitu kata yang bisa bermakna walaupun kata tersebut berdiri sendiri. Walaupun kata tersebut tidak diikuti atau tidak ditemani kata yang lain, content word-nya ini bisa berdiri sendiri. Apa saja yang termasuk content word? Content word bisa berupa noun, main verb, adjective, adverb, kecuali adverb of frequency, question word, negatives. Itu termasuk content word. Dan content word ini bisa bermakna walaupun berdiri sendiri, tidak ditemani atau tidak diikuti kata yang lain. Di antara content word yaitu noun, kata benda, contohnya car, apalagi house, dan kata tersebut bisa bermakna walaupun tidak diikuti kata yang lain. Mobil, rumah, jembatan, pohon, itu termasuk content word, noun itu termasuk content word. Terus di antara content word yaitu main verb. Main verb itu kata kerja utama yang tanpa auxiliary, kata kerja utama tanpa auxiliary, yang tidak ada auxiliary-nya, Contohnya apa? Misalnya bekerja, work, berenang, itu kata kerja, kata kerja utama. Study, belajar, itu namanya main verb. Main verb ini termasuk content word. Terus di antara content word juga itu adjective. Adjective yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun. Kata yang digunakan yang fungsinya untuk mendeskripsikan noun. Contohnya apa? Beautiful, cantik, gadis yang cantik. Apa? Beautiful girl. Jadi cantik itu fungsinya mendeskripsikan gadis, gitu kan? Careful itu kan adjektif, adjektif. Soft itu adjektif. Jadi kata tersebut bisa bermakna walaupun berdiri sendiri, tidak ada kata yang lain. Itu namanya content word. Di antara content word juga itu adverb, kecuali adverb of frequency. Adverb itu fungsinya untuk mendeskripsikan verb atau sebagai modifier verb, Contoh dari adverb itu apa? Contohnya calmly, quickly, carefully, itu adverb of manner. Fungsinya untuk mendeskripsikan verb. Bisa juga untuk mendeskripsikan adjektif, Adverb itu mendeskripsikan adjektif. Kalau ada dua adjektif berjejer dua, depannya itu adverb. Bisa juga untuk mendeskripsikan adverb yang lain. Jadi adverb ini termasuk content word, bisa bermakna walaupun berdiri sendiri. Di antara content word juga itu question word. Question word itu apa? Itu kata yang berfungsi untuk membuat kalimat tanya. Kata yang berfungsi untuk membuat kalimat tanya. Contohnya apa? What, where, when, why, how. Itu namanya question word. Ini bisa berdiri sendiri juga. Bisa bermakna walaupun berdiri sendiri, gitu ya. Maksudnya. Itu juga termasuk content word. Terus negatif. Negatif itu kata yang berfungsi untuk membuat negatif. Contohnya apa? Not, never,
Never itu tidak pernah. Kecuali not yang nempel dalam auxiliary ya. Don't, isn't gitu ya. Itu bukan content word. Not yang berdiri sendiri maksudnya. Itu content word. Never itu berdiri sendiri, tidak pernah. Itu namanya content word. Kata yang bisa bermakna walaupun sendirian. Itu namanya content word. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Selanjutnya kita lanjut ke function word. Function word itu kata yang kurang bermakna apabila berdiri sendiri. Ini membutuhkan kata yang lain, yang mana function word itu digunakan untuk membuat kalimat itu benar secara grammar. Secara grammar itu benar, ya. Dan kurang bermakna apabila berdiri sendiri, kalau tidak ditemani kata yang lain. Di antara function word itu auxiliary verb, ya. Auxiliary verb itu contohnya bisa juga apa? To be. To be itu termasuk auxiliary. Ya. Ciri-ciri auxiliary itu bisa ditambah dengan not, bisa dibalik ke depan kalimat untuk membuat kalimat tanya. To be itu salah satu auxiliary. Am, is, are, was, were itu auxiliary. Terus di antara auxiliary itu apa? Has atau have atau had. Itu bisa sebagai auxiliary. Syaratnya kalau diikuti kata kerja ketiga. Tapi kalau tidak diikuti kata kerja ketiga, has atau have atau had itu sebagai main verb. Sedangkan main verb itu termasuk content word, ya. Main verb itu termasuk content word. Adapun kalau has yang diikuti kata kerja ketiga atau been itu sebagai auxiliary, dan auxiliary itu termasuk function word. Selanjutnya ada juga modal auxiliary. Modal auxiliary itu apa? Contohnya will, must, can, ya. Apalagi should, could, itu namanya modal auxiliary. Setelah modal auxiliary diikuti kata kerja pertama, ya. Yang mana modal auxiliary itu tidak bisa bermakna kalau berdiri sendiri, ya perlu ada kata yang lain, ya perlu kata kerja. Kalau modal auxiliary perlu kata kerja pertama. Di antara function word yang lain adalah preposition. Preposition ya. Preposition ciri-cirinya yaitu selalu diikuti noun. Ya, setelah preposition itu selalu diikuti noun. Contoh preposition at, on, to, near. Nah, ini ya. With, without, ya, before, after itu selalu diikuti noun. Dan noun yang berdiri setelah preposition itu namanya object of preposition. Ya. Dan preposition ini kurang bermakna kalau berdiri sendiri, ya, tanpa ada kata yang mengikutinya. Selanjutnya di antara function word yaitu conjunction. Kata sambung ya. Untuk menghubungkan clause ya. Menjadikan clause itu mengikat dua clause ya atau lebih. Contohnya and, so, but ya, itu namanya coordinate conjunction. Ada juga yang namanya adverb clause conjunction. Dan conjunction ini kurang bermakna kalau tidak ada kata yang lain, ya. Itu namanya function word. Selanjutnya di antara function word juga determiner. Determiner ya. Contohnya apa? An, the, some, any itu termasuk determiner. Ya. Yang mana kata tersebut kurang bermakna kalau tidak diikuti kata yang lain. Biasanya diikuti kata benda, diikuti noun. Determiner itu diikuti noun. Ya. Jadi determiner itu termasuk function word. Selanjutnya di antara function word adalah pronoun. Ya, pronoun itu kata yang menggantikan noun. Ya, kata yang menggantikan noun. Contohnya Dewi, Ayu, she, he, it.
Itu namanya pronoun. Pronoun itu kata yang menggantikan noun. Dan pronoun ini termasuk function word. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Di sini ada beberapa soal, kita akan menjawab soal tersebut bersama-sama. Yang pertama di sini ya, kalian diminta untuk mengidentifikasi ya content word ya pada kalimat berikut ini. Our itu termasuk apa? Our kan pronoun ya, posesi pronoun itu function word. You itu pronoun, itu function word. Terus content word-nya yang mana? Match itu kan noun, itu content word. What itu question word, itu content word. Jadi content word-nya itu what sama match ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di pertanyaan yang kedua, kalian disuruh untuk mengidentifikasi function word. Ya. Love itu apa di situ? Verb ya. Nah, ini berarti verb itu main verb itu content word. Series itu noun. Noun itu termasuk content word. Romantic itu content word, kan adjektif romantic. Jadi they itu apa? They pronoun termasuk function word. Jadi function word-nya they ya. Function word-nya hanya they. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kalian disuruh mengidentifikasi content word. Ya. I ini kan pronoun itu function. For itu preposition itu function word. About itu preposition itu function word. Eating itu apa? Verb. Ya. Itu apa? Content word. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang nomor 4. Nah, ini content word itu biasanya berupa kata apa aja ini? Conjunction ini termasuk function word. Ya, noun ini content word, adjective content word, pronoun itu function word. Ya. Verb itu content word. Jadi yang content word itu noun, adjektif di sini, terus verb. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Ya. Nah, ini yang termasuk function word. Function word, kalian disuruh untuk mencari yang termasuk function word itu apa? Noun itu content word, adverb content word, preposition itu function, verb itu content, interjection itu function. Jadi fungsinya ada 2 di sini. Selanjutnya kalian disuruh mengidentifikasi beberapa content word. Beberapa di sini ya, beberapa content word yang muncul pada kalimat di atas. Yang nomor 1, yang pilihan pertama, ini kan ada apanya? Ada has-nya. Has itu kan auxiliary. Jadi ini kan campuran antara content word sama function word. Jadi tidak dipilih. Ya, yang pilihan yang ketiga juga ada auxiliary-nya. Auxiliary itu function word. Jadi content word-nya itu ya, content word-nya hanya yang kedua. Mary itu kan proper noun, live itu main verb, England itu proper noun juga, 10 itu kan adjective of quantity, years itu kan
noun gitu kan. Jadi itu content word semua. Selanjutnya ya, kata yang mana ini yang termasuk content word? Ya, yang termasuk content word. Yang M ini, I sama M itu jelas bukan content word ini ya. I itu pronoun, M-nya itu to be ya, to be itu auxiliary. Jadi ini kan function word ya. Terus about itu preposition itu function word. Itu kan determiner termasuk function word. Jadi yang paling tepat yang thinking itu content word. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Nah, di sini yang mana ini di antara kata berikut ini yang termasuk content word? You itu pronoun itu termasuk function. Do ya, ini kan do itu di sini di dalam kalimat tersebut bukan sebagai kata kerja tapi sebagai auxiliary. Auxiliary itu termasuk function. Ya, do-nya sebagai auxiliary. Do itu bisa sebagai kata kerja, artinya melakukan, tapi di dalam kalimat tersebut sebagai kata kerja bantu atau auxiliary. Yang mana auxiliary termasuk function word. In preposition itu function word. Jadi content word-nya apa? Movie, ya. Movie itu noun. Content word. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Nah, ini kalian disuruh mencari yang mana ini yang termasuk function word. Market itu content. Audiobooks itu content. Large itu kan adjektif, itu termasuk content word. Jadi function word-nya mana? Function word-nya itu to be-nya ini kan auxiliary. Ini function word. Oke, sekarang ya. Nah, ini kalian disuruh mencari mana function word-nya. Action itu kan noun. Noun itu content, movies itu apa? Content word. Ini terus apa lagi? Violence itu adjektif, itu content word. I itu pronoun itu function word. Ya. Jadi functionnya word-nya itu I. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Ini soal yang terakhir ya. Kalian kembali disuruh mencari mana yang function word. Friendly itu apa? Friendly itu adjektif ya. Ini bukan adverb tapi adjektif. Tidak semua yang berakhiran dengan ly itu adverb, tapi friendly itu adjektif ya. A friendly voice itu noun, friendly-nya itu adjektif. Dan adjektif itu termasuk content word. Adjektif itu apa? Adjektif termasuk apa? Content word. Content word. Voice itu noun termasuk content word. Phone itu noun termasuk content word. Jadi yang function word-nya yang mana? Yang determiner ini, the, itu function word. Demikian pembahasan tentang content and function word. Semoga kalian bisa memahami pembahasan tentang materi content word dan function word. Dan selanjutnya kalian nanti mengerjakan soal tes pada Google Form yang tersedia. Dan jangan lupa kalian selalu berdoa ya. Berdoa memohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Ya.
Semoga Allah selalu memudahkan kalian dalam menuntut ilmu di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UM Mitru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.